Halo, selamat pagi anak-anak sekolah Minggu GKJ. Halo, selamat pagi anak-anak. Shalom. Halo, selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Selamat pagi anak-anak yang Bu Yorina. Halo, selamat pagi adik-adik semua. Hai anak-anakku, apa kabar? Selamat pagi anak-anak semuanya yang dikasihi oleh Tuhan. Bertemu kembali dengan Selamat pagi adik-adik, apa kabar hari ini? Ya, saya percaya Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan kepada kita semua walaupun di tengah pandemi COVID-19 ini. Dan hari ini, Minggu tanggal 18 Oktober 2020, kita akan mengawali ibadah sekolah minggu GKJ Purbalingga. Dan sebagai awal kita akan memujikan nama Tuhan, sungguh Ku Bangga Bapa. Dengan semangat kita akan nyanyikan lagu Sungguh Ku Bangga Bapa sambil bertepuk tangan. Ya, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mempersiapkan hati kita dulu untuk mendengar tuntunan Tuhan melalui firman-Nya. Kita akan berdoa di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami bersyukur ketika hari ini Engkau sudah memberikan kami kesehatan, kekuatan, dan juga sudah menggerakkan hati kami semua anak-anak-Mu untuk diam di bawah kaki-Mu mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau berkati anak-anak ini dengan hikmat-Mu, agar mereka bukan hanya mengerti akan firman-Mu, tetapi juga mampu melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan hamba-Mu yang penuh kekurangan yang akan menyampaikan sabda-Mu, kiranya Engkau berikan kekuatan, pengertian yang benar, sehingga kami mampu menyampaikannya dengan baik. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Baiklah adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, yaitu dari Keluaran 33 ayat 1 sampai dengan 23, yaitu masih bercerita tentang Musa ketika menuntun bangsa Israel dari tanah Mesir ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Cukup panjang bacaannya, namun hari ini Pak Pras akan membacakan yaitu ayat yang ke-14. Lalu ia berfirman, Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Baik, akan saya bacakan sekali lagi dan simak dengan baik-baik ya adik-adik. Lalu ia berfirman, Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Nah, dengan ayat ini yang nanti kita akan ingat-ingat terus sebagai ayat hafalan dan juga ayat emas dalam kehidupan kita. Nah, melalui firman ini, kita akan belajar dari sebuah keluarga kurcaci. Nah, kurcaci apa adik-adik? Kurcaci itu adalah manusia cebol yang tingginya paling hanya sekitar 50 cm. Nah, pada zaman dahulu kala, hiduplah sebuah keluarga kurcaci di tengah hutan belantara. Mereka membuat rumah pohon yang besar, di atas pohon dibangun rumah, dan dia hidup di sana bertiga. Kurcaci itu
ada 3. Yang paling tua bernama Dok. Dok itu pakai kacamata, janggutnya panjang dan lebat. Tetapi dia bijaksana dan sangat baik. Terus yang kedua adalah Happy. Kurcaci Happy ini selalu berbahagia setiap saat. Walaupun dia capek, walaupun dia lelah, walaupun dia melakukan banyak pekerjaan, tetapi dia lakukan dengan senang dan penuh sukacita. Dan yang ketiga adalah kurcaci Grumpy. Grumpy ini seorangnya itu pemarah, suka murung, suka mengumpat, dan suka menggerutu. Itulah Grumpy. Nah, tetapi mereka bertiga hidup damai dan hidup rukun di rumah pohon itu. Pada suatu pagi adik-adik, hutan itu begitu masih gelap karena masih pagi. Kemudian Dok bangun pagi-pagi karena hari itu adalah hari menjelang musim hujan, maka udara terasa dingin. Tetapi Dok harus bangun. Dia bangun, kemudian bangunkan Happy. Happy bangun, kita harus sudah mulai bekerja. Kalau kita tidak bekerja, nanti kita tidak makan. Nah, betul dengan semangat Happy bangun. Selamat pagi Dok. Nah, terus kemudian si Happy membangunkan Grumpy, bangun, ayo bangun, kita sudah pagi. Alah, malas hari masih pagi, saya masih dingin banget, udara dingin. Kemudian sambil dia masuk ke dalam selimutnya, dia meringkuk lagi, saya malasin. Tapi kemudian dengan bijaksana, Dok mengatakan, Grumpy, bangun, ayo bangun. Kalau kita tidak bekerja hari ini, maka kita akan mati, tidak bisa makan dan juga tidak memenuhi kebutuhan-kebutuhan lainnya. Akhirnya dengan malas, Grumpy pun akhirnya bangkit, bangun pagi, dan bersama-sama Happy dan Dok mereka akhirnya jalan. Kemudian mulai pekerjaannya, dia mengambil kayu bakar untuk menghangatkan dirinya. Tapi di tengah jalan Grumpy pun menggerutu, aduh kok jauh banget sih, kenapa nggak menebang pohon di tepi rumah kita aja gitu kan, nanti kan kita jadi nggak jauh, aduh capek nih, pegel-pegel badan dan sebagainya. Banyak sekali alasan Grumpy untuk menolak bekerja bersama Dok dan Happy. Tetapi kemudian Happy mengatakan, jangan begitulah, kita tetap harus bekerja sama, kita harus saling menguatkan, saling menolong, sehingga kita bisa mengatasi banyak hal. Maleslah kamu aja, saya kan juga kepengen santai-santai, tidur malam, bangun siang, santai di kursi goyang, dan sebagainya. Biar kamu saja yang melakukan. Kemudian Grumpy mencari pohonnya rindang, duduk di situ. Apa yang terjadi adik-adik? Si Dok dengan bijaksana mengatakan, ayo Happy, kita dekati Grumpy. Kemudian Dok dan Happy mengatakan ke Grumpy demikian, Grumpy, ingat enggak ketika kita membangun rumah pohon itu dahulu? Rumah pohon itu kita bangun dengan semangat. Rumah pohon yang kita bangun itu adalah kerja keras kita, kerja sama kita, sehingga kita tidak kehujanan, tidak kepanasan, dan tidak terganggu dari binatang-binatang buas. Kalau kita tidak bekerja sama, kita tidak bisa membangun rumah itu. Karena itu semua kita bisa hidup dengan nyaman di rumah pohon itu. Akhirnya Grumpy pun menyadari kesalahannya dan mereka tetap semangat untuk melakukan kegiatan-kegiatannya. Jadi mereka tetap mengumpulkan kayu bakar, melakukan penanaman sayur, memerah susu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Mereka tidak menebang pohon-pohon di dekat rumah mereka, karena pohon-pohon di rumah mereka, dekat rumah mereka adalah pohon-pohon yang menghasilkan buah yang manis. Kalau ditebang maka dia akan tidak mendapatkan makanan. Nah, begitulah adik-adik ceritanya tentang bagaimana kehidupan 3 kurcaci yang di tengah hutan. Nah, dari kisah itu adik-adik, kita dapat belajar tentang firman Tuhan yang kita dengarkan bersama-sama, yaitu bahwa Tuhan tahu apa yang harus Tuhan lakukan bagi umatnya. Nah, melalui kisah ini pula, kita juga diharapkan, pertama, kita harus menyadari bahwa Allah senantiasa membimbing kita dalam keadaan apapun. Kalau kita melihat dari kitab Musa, walaupun bangsa Israel begitu tegar tengkuk, walaupun begitu bangsa Israel sudah menyembah patung emas,
Walaupun bangsa Israel sudah berkali-kali menyakiti hati Allah, tetapi Allah senantiasa membimbing dan menuntun bangsa Israel hingga ke tanah perjanjian. Dan hal yang kedua, adik-adik, kita harus selalu semangat menjalani hidup yang sesuai dengan perintah Tuhan. Mungkin ada banyak hal yang membuat kita malas. Mungkin karena udara dingin kita malas bangun, kita malas ke gereja. Tetapi ingat, kita harus tetap semangat untuk memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan melakukan perbuatan-perbuatan yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita dengan segenap apa yang sudah Tuhan miliki. Dan yang ketiga, adik-adik, kita harus belajar dari kurcaci itu bahwa kita harus senantiasa tolong-menolong, kita harus senantiasa bergandengan tangan, kita harus senantiasa menyemangati untuk menghadapi setiap persoalan, sehingga kita bisa mengatasi segala persoalan seberat apapun. Itulah 3 hal yang harus kita teladani dari kehidupan kurcaci yang baru saja kita dengarkan. Nah, kiranya itu semua membuat kita semakin yakin dan semakin kuat di dalam Tuhan dan senantiasa memuji Tuhan dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Selamat berjuang, selamat menjadi anak-anak sekolah minggu yang senantiasa taat akan Tuhan dan senantiasa semangat dalam menghadapi apapun dan senantiasa bergandengan tangan menghadapi persoalan dan kehidupan yang berat ini. Tuhan memberkati. Amin. Baiklah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tadi mudah-mudahan kita dikuatkan dengan firman itu dan kita akan tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Tutup mata, lipat tangan, dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang sudah mengajarkan kepada kami bahwa Engkau senantiasa membimbing kami dalam keadaan apapun. Bahwa Engkau juga senantiasa mengajar kepada kami untuk senantiasa bergandengan tangan, tetap semangat, dan senantiasa tolong-menolong dalam menanggung beban. Dan Engkau juga berharap agar kami senantiasa taat dan tunduk hanya kepada perintah Tuhan saja. Terima kasih Bapa, biarlah firman itu dapat kami simpan dalam hati, kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami mampu menjadi anak-anak terang yang senantiasa memberitakan cinta kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, jikalau sebentar kami juga akan melanjutkan hidup kami, tugas-tugas kami, walaupun kami lakukan di rumah, kiranya Tuhan menolong kami. Ampuni Tuhan atas segala dosa dan pelanggaran yang sudah kami lakukan di dalam kami beribadah sekolah minggu pagi ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, adik-adik, hari ini kita sudah selesai membaca firman Tuhan dan tiba saatnya kita mengakhiri ibadah sekolah minggu 18 Oktober 2020 ini. Sebelum mengakhiri, kami mengucapkan terima kasih untuk kesetiaan adik-adik tetap mengikuti sekolah minggu. Dan kita akan mengakhirinya dengan pujian Tiap Langkahku diatur oleh Tuhan. Dan sampai jumpa minggu depan bersama kakak-kakak sekolah minggu yang lain. Tuhan memberkati.